Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim ADBF dari SMA Negeri 1 Denpasar memilih posisi kontra pada mosi Dewan ini percaya bahwa siswa sekolah menengah pertama diizinkan untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Sebelum kami memulai perdebatan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, Komal Luna Sidanyani Diaksara sebagai pembicara pertama. Saya Komang Raditya Baswara Pinate selaku pembicara kedua. Saya Niputu Cari Permatardana selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, pada status quo saat ini, siswa sekolah menengah pertama atau siswa SMP sudah diizinkan untuk membawa telepon genggam atau gawai ke sekolah. Hal itu didasari oleh izin dari orang tua maupun sekolah itu sendiri. Hal itu dilakukan dengan tujuan atau harapan agar pembelajaran di sekolah itu lebih efisien atau lebih baik. Namun, Dewan juri terhormat, harapan tersebut tidak tercapai. Kenapa? Karena karakterisasi dari siswa SMP itu sendiri. Siswa SMP ini masihlah labil, mereka masih berumur belasan tahun, ego mereka masih tinggi dan yang mereka inginkan hanyalah untuk mengikuti tren. Contohnya, kita tahu bahwa Indonesia itu ekonominya belum stabil, belum tersebar secara menyeluruh, maka saat sekolah mengizinkan anak-anaknya untuk membawa telepon genggam, beberapa orang tidak memiliki telepon genggam, mereka melihat temannya memiliki telepon genggam, mereka akan mau ikut-ikutan juga agar mereka tidak ketinggalan tren yang ada di sekitar mereka. Lalu Dewan juri terhormat, urgensi atau kepentingan dari pembawaan HP ini ke sekolah justru tidak terlalu penting atau kurang. Contohnya, mungkin memang siswa diizinkan untuk membawa telepon genggam ke sekolah agar bisa menghubungi orang tua mereka di saat jam-jam pulang, tetapi hal tersebut dapat diatasi jika sekolah memfasilitasi mereka dengan gawai yang bisa digunakan secara bersama, atau mereka siswa-siswa itu dapat menggunakan gawai milik guru-guru mereka untuk menghubungi orang tua mereka di rumah. Maka pembawaan atau pengizinan untuk pembawaan HP ini bukanlah untuk kepentingan atau digunakan secara baik, tetapi atas dasar kemauan dari siswa itu sendiri. Maka jika kita justru tidak mengizinkan siswa tersebut untuk membawa gawai ke sekolah, kita dapat melindungi dua aktor pada perdebatan kali ini, yaitu siswa SMP dan esensi dari sekolah itu sendiri. Yang mana objektif pada perdebatan kali ini adalah untuk menentukan posisi mana yang dapat mewujudkan lingkungan belajar di sekolah yang lebih baik. Maka kita masuk ke karakterisasi dari sekolah itu sendiri. Karakterisasi dari sekolah adalah mereka yang menginginkan siswa mereka untuk menjadi pintar, untuk mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan ke masa depan karir mereka. Namun, hal tersebut disalahgunakan atau hal tersebut terancam, karakterisasi dari sekolah itu terancam karena siswa yang menggunakan telepon genggam atau HP dengan bebas, Dewan juri terhormat. Mereka dapat menggunakannya untuk bermain game, dan cyberbullying dapat terjadi, dan hedonisme yang dapat terjadi akibat mereka yang ingin mengikuti tren dan ingin mempunyai HP sebagus mungkin agar sama dengan teman-temannya. Jadi yang bisa kita lihat dari hal ini adalah siswa sekolah menengah pertama itu mereka masih tidak rasional. Mereka hanya ingin terlihat keren, mereka hanya ingin mengikuti tren, mereka hanya ingin mengikuti ego mereka tanpa tahu hal tersebut akan membawa mereka kemana. Baiklah kalau gawai itu digunakan untuk hal yang baik, tetapi pengaruh gawai dalam pembelajaran itu sendiri tidak ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti halnya mereka dapat menggantikan gawai pribadi mereka dengan meminjam gawai dari guru mereka sendiri. Selain itu, tanggung jawab dari sekolah untuk mengizinkan siswa mereka membawa gawai itu sangatlah besar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cyberbullying atau tersebarnya konten-konten dewasa. Hal itu akan dititik beratkan ke sekolah, yang mana orang tua itu sudah berekspektasi mereka menitipkan anak mereka ke sekolah dengan tujuan untuk dididik dengan baik, Dewan juri yang terhormat. Baik, Dewan juri yang terhormat. Masuk ke argumen pertama dari tim kami, yaitu mengenai prinsipal dan justifikasi. Poin pertama dari argumen ini yaitu esensi dari sekolah itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk belajar dan menerima pembelajaran yang baik agar tujuan mereka untuk menjadi orang yang berguna di masa depan itu dapat tercapai. Namun ketika siswa SMP ini diberikan izin untuk membawa gawai ke sekolah, esensi ini tidak tercapai karena mereka tidak akan fokus terhadap guru yang mengajar di kelas, tetapi mereka hanya akan fokus terhadap gawai yang mereka bawa, Dewan juri yang terhormat. Ini juga sudah dibuktikan dengan banyaknya siswa yang bermain game online di kelas. Mereka swipe TikTok atau swipe Instastory di kelas. Ini sangat buruk karena ini dapat membangun karakter yang bermalas-malasan secara terus-menerus, apalagi kalau mereka sudah menginjak jenjang yang lebih tinggi, misal jenjang SMA atau jenjang perkuliahan, dan mereka masih fokus terhadap gawai mereka dan tidak fokus untuk belajar. Ini sangat berlawanan dengan esensi sekolah yang seharusnya memfokuskan siswanya untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif. Poin kedua adalah mengapa ketika siswa SMP ini membawa gawai ke sekolah itu tidak baik. Alasan pertama adalah karena siswa SMP ini
sangat rawan untuk terpapar terhadap konten-konten negatif. Kami rasa siswa SMP ini sudah dikarakterisasi sebagai orang-orang yang FOMO. Mereka ingin mengikuti tren, sehingga pastinya mereka akan memiliki akun sosial media, baik itu TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Di sosial media inilah mereka dapat bertemu dengan konten-konten negatif yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka. Contohnya konten dewasa, konten yang memerlukan komprehensi tinggi, hoax, atau situs-situs terlarang, misalnya situs judi atau situs nonton film yang ilegal, yang bisa saja mengandung iklan-iklan yang berisi virus. Ini juga dapat mengancam keamanan mereka secara digital, bukan Dewan Juri yang terhormat? Selain itu, mereka juga dapat terpapar terhadap komentar-komentar negatif dari pengguna lain yang berada di sosial media, di mana ini pada akhirnya akan mengarah ke cyberbullying. Mengingat usia mereka ini masih relatif muda, mereka tidak tahu cara menghadapi konten-konten seperti ini, dan pada akhirnya mereka hanya akan menerima informasi ini begitu saja tanpa disaring mana yang baik, mana yang benar. Mereka dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif, apalagi mereka juga tidak diawasi oleh orang tua mereka, karena orang tua mereka hanya ingin memberikan gawai untuk memenuhi keinginan anaknya saja. Alasan yang kedua adalah karena status quo tidak cukup untuk melindungi siswa-siswa tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kami menyadari bahwa di status quo sekarang sudah banyak siswa yang diberikan izin untuk membawa gawai ke sekolah. Namun, pemantauan yang dilakukan oleh sekolah itu tidak cukup untuk memastikan bahwa siswa ini tidak membuka hal-hal selain yang memang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran. Buktinya saja, banyak siswa yang bermain game online saat jam pelajaran, tidak mendengarkan guru yang berada di depan mata mereka. Kami rasa ketika mereka diizinkan untuk membawa gawai ke sekolah, mereka harus dipantau secara intensif agar mereka tidak membuka hal-hal lain. Tapi ini sangat tidak mungkin, karena ini sangat sulit untuk dilakukan. Guru-guru akan menginvasi hak siswa atas privasinya dan juga memakan waktu yang sangat lama. Poin ketiga adalah guru-guru akan lebih terinsentif untuk membuat pembelajaran yang menarik. Guru-guru juga menyadari bahwa buku saja tidak cukup, sehingga ketika siswa tidak memiliki gawai di sekolah, guru-guru akan lebih mengupayakan kegiatan belajar mengajar yang menarik. Mereka mungkin misalnya akan mengimplementasikan model pembelajaran yang lebih kreatif, sehingga komparasinya ketika siswa membawa gawai ke sekolah, pada akhirnya mereka hanya akan memfoto materi yang ada di papan dan pembelajaran dianggap selesai, sehingga pembelajaran yang efektif lebih tercapai di sisi kami. Lalu bagian argumen kedua yakni praktikal atau dampak itu sendiri. Kami sadar di sisi kami bahwa ketika siswa tidak diizinkan membawa HP ke sekolah, maka itu akan lebih mengurangi beban siswa dikarenakan fokus mereka tidak lagi terbagi seperti sebelumnya. Ketika mereka diizinkan untuk membawa HP, mereka harus membagi fokus mereka antara notifikasi handphone ataupun dalam pembelajaran itu sendiri dan juga bermain dengan teman-teman mereka. Ada dua poin penjelasan tentang pernyataan ini. Satu, bagaimana mereka memiliki pengendalian diri yang buruk. Sadari ketika mereka berada dalam kelas, mereka lebih memilih untuk mengecek notifikasi mereka ketimbang memperhatikan guru yang sedang mengajar, karena mereka itu memiliki karakteristik sebagai orang-orang yang masih FOMO dan juga selalu mengikuti arus, sehingga pembelajaran bagi mereka itu tidak akan efektif pada akhirnya. Dan yang kedua, bagaimana notifikasi ini juga akan mengganggu fokus siswa lain karena nadarnya yang terlalu besar juga bisa mengganggu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut, dan itu mengapa kami menyayangkan keberadaan HP ini dalam kelas itu sendiri. Bagaimana yang kedua itu adalah ketika kita tidak mengizinkan siswa untuk membawa handphone ini, maka guru akan memiliki pengendalian kelas yang lebih besar daripada sebelumnya, karena guru lebih bisa memperhatikan tendensi teralihkan dari siswa itu sendiri. Karena mungkin siswa itu teralihkan mungkin karena mereka mengobrol dengan teman mereka ataupun bermain dengan teman mereka yang lebih mudah dideteksi oleh guru, sehingga guru juga lebih mudah untuk menegur orang-orang tersebut. Outputnya apa? Di sisi kami, guru lebih mudah untuk mengimplementasikan pembelajaran yang akan membantu siswa-siswa ini untuk lebih berkembang ke depannya dan memberikan dampak yang lebih baik kepada mereka. Yang kedua, bagaimana ketika kita memberikan kebebasan untuk menggunakan gawai ke siswa-siswa itu sebesar itu, mereka bisa terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti melakukan hate speech atau cyberbullying. Karena sadari, karakteristik mereka yang sangat polos dan tidak tahu apa-apa ketika terekspos dengan hal-hal yang jahat, mereka tidak memiliki kesadaran diri bahwa hal itu adalah hal yang jahat dan memiliki tendensi untuk melakukan yang namanya cyberbullying, karena ketika ada masalah yang simpel seperti satu siswa tidak menyukai siswa lain, ketika mereka mengunggahnya di sosial media, masalah itu menjadi besar dan menjadi tanggung jawab sekolah juga. Di sisi kami itu tidak akan terjadi, dan bullying yang biasa lebih baik daripada itu karena guru lebih mudah untuk mendeteksinya dan bisa diselesaikan dengan sekolah itu sendiri. Sadari guru tidak memiliki hak untuk menginvasi privasi siswa dan mereka tidak memiliki kontrol sebesar itu terhadap handphone siswa, sehingga ketika penggunaan HP itu dilakukan di sekolah, maka itu akan menjerumuskan siswa ke dalam hal-hal yang berdampak buruk dan sekolah yang akan menanggung akibatnya pada akhirnya. Beranjak dari alasan tersebut, kami yakin dengan ini bahwa ketika kami tidak mengizinkan siswa untuk membawa HP ke sekolah, itu akan memberikan dampak yang lebih baik bagi siswa, sekolah, dan juga orang tua itu sendiri.
Om Santi 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 Om.